Pemirsa, puncak arus mudik libur lebaran terjadi hari ini. 20.000 lebih warga berangkat mudik dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, 169.000 penumpang terbang mudik ke sejumlah provinsi untuk merayakan Idul Fitri. Stasiun Pasar Senen ramai dipadati pemudik. Petugas mencatat sekitar 20 ribuan penumpang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini. Kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen telah terjadi sejak pagi. Kursi tunggu yang tersedia bahkan terisi penuh sehingga sebagian penumpang harus duduk di lantai stasiun untuk menunggu waktu keberangkatan. Sementara itu, 1.172 penerbangan melayani pemudik dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju ke sejumlah kota dan provinsi di tanah air hari ini. Kepadatan penumpang terlihat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang terlihat menunggu giliran check-in di counter-counter maskapai. Konter yang paling banyak dipadati oleh penumpang antara lain konter Garuda Indonesia dan juga Pelita Air. Meskipun situasi terpantau ramai, namun puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta telah terjadi pada Sabtu 6 April kemarin. Ada sebanyak 188.000 penumpang yang melakukan perjalanan. Seperti apa kondisi kepadatan pemudik di stasiun Pasar Senen dan Bandara Soekarno-Hatta? Kita sudah terhubung dengan Said Masyur yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen dan juga Puja Lestari dari Bandara Soekarno-Hatta. Saya ke Said terlebih dahulu. Selamat siang Said, ini daerah mana saja yang paling banyak diminati pemudik dan adakah kereta tambahan yang masih tersedia untuk pemudik? Ada 4 kota Wilson yang paling banyak dituju oleh para pemudik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini yang disampaikan tadi oleh Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta, Ikswan Henry Wintoko. 4 kota ini adalah Surabaya, Solo, Kutoarjo, dan juga Malang. Jadi inilah yang menjadi tujuan paling banyak didatangi oleh para pemudik yang akan keluar Jakarta menuju Pulau Jawa terutama. Dan bahkan dari 4 kota itu sebetulnya Wilson ada kota-kota lain memang yang sebelumnya menjadi tujuan utama juga para pemudik. Hanya saja karena jumlah tiket yang sudah habis sehingga ada beberapa masyarakat kemudian yang memanfaatkan kota atau tujuan yang masih tersedia, yaitu 4 kota terakhir ini yang kemudian yang masih tersedia sehingga ini masih banyak dituju oleh masyarakat. Tadi kami sempat berbincang-bincang dengan masyarakat di sini, ada yang misalnya menuju Kediri karena tiket menuju Kediri sudah full, akhirnya mereka harus mengambil tujuan Malang, sehingga dari Malang mereka kemudian mengambil transportasi lain untuk menuju ke Kediri begitu. Jadi sekali lagi itu yang kemudian menjadi tujuan utama. Berkaitan dengan apakah kemudian ada penambahan jumlah kereta atau perjalanan, informasi juga dari Humas KAI Daob 1 Jakarta mengatakan sejak 6 April kemarin ini dilakukan penambahan perjalanan atau penambahan kereta yang sebelumnya pada periode mudik dan balik ini Wilson dari tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 21 April 2024 ini ada 1.677 perjalanan kereta api, awalnya direncanakan seperti itu. Namun karena penambahan ini ada 11 perjalanan yang ditambah yaitu 1.000 sehingga menjadi 1.688 perjalanan yang disiapkan oleh pihak KAI. Penambahan ini dilakukan sejak tanggal 6 April kemarin karena pihak KAI juga mengatakan bahwa puncak daripada penumpang ini terjadi pada kemarin Sabtu 6 April 2024 ada sekitar 47.000 setidaknya penumpang yang meninggalkan Jakarta dari stasiun Pasar Senen ini. Sementara kalau kita bandingkan pada hari ini Wilson, ini hanya sekitar 45.978 penumpang yang berangkat dari sini. Jadi ada penurunan. Kalau kami tadi sempat menanyakan apakah sudah melewati puncak daripada arus mudik, tadi Iksan mengatakan puncaknya itu terjadi pada kemarin, tanggal 6 kemarin, sehingga ini sudah mulai menurun meskipun tidak signifikan. Namun kalau lihat dari okupansi pembelian tiket ini sudah setidaknya sampai tanggal 11 April mendatang ini tiket sudah full, sudah 100%. Bahkan untuk okupansi hari ini Wilson sebetulnya melebihi dari kapasitas sehingga ada sekitar 102,8% okupansinya. Kenapa lebih? Ini karena ada beberapa kursi yang dibeli oleh anak berusia di bawah 3 tahun sehingga mereka tidak
membutuhkan kursi hanya membeli tiket Rp0 begitu, sehingga terhitung dalam data 102% okupansinya. Kalau kami pantau juga situasinya, Wilson, sampai dengan saat ini memang sejak pagi cukup padat sekali para penumpang yang kemudian datang dan mengantri begitu menunggu waktu keberangkatan. Bahkan kursi-kursi tempat menunggu ini full begitu ya, ada banyak keluarga, anak-anak, orang tua ini banyak sekali yang datang. Bahkan bisa Anda lihat keramaian di belakang saya saat ini, dan karena kursi tunggu yang full, akhirnya beberapa calon pemudik ini bisa memanfaatkan lantai stasiun ini untuk kemudian duduk di bawah. Ini begitu banyak sekali orang, kami bahkan tadi dalam mengambil gambar ini sempat berdesak-desakan. Ini sangat padat sekali, dan sekali lagi hari ini sekitar 5.900-an penumpang yang akan berangkat dari Jakarta, dan puncaknya sudah dilewati pada kemarin 6 April 2024. Wilson. Baik, terima kasih Said atas informasinya. Selanjutnya kita akan ke Puja yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang Puja. Apakah jumlah pemudik menggunakan pesawat udara ini masih ramai meskipun harga tiket pesawat cukup tinggi di sana? Ya Wilson, meskipun tiket pesawat harganya cukup tinggi, namun saat ini kami memantau 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati oleh penumpang. Saat ini kami melaporkan dari Terminal 3 keberangkatan domestik yang berdasarkan rencana penerbangan Bandara Soekarno-Hatta untuk hari ini akan ada lebih dari 169.000 penumpang yang melintasi Bandara Soekarno-Hatta. Dari 169.000 tersebut, 96.000 diantaranya akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke beberapa tujuan, yaitu untuk keberangkatan pagi, tujuan favorit ataupun tujuan mayoritas yang dituju oleh para pemudik, di antara lain ialah Denpasar Bali, Pontianak, Medan, dan juga Aceh. Sementara untuk total keberangkatan pada hari ini akan ada 580 pesawat yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Selain itu, pada hari ini juga dijadwalkan akan ada lebih dari 72.000 penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dengan total ada 592 penerbangan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan berdasarkan pantauan kami, saat ini kami melaporkan langsung dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta keberangkatan domestik. Saat ini memang Terminal 3 ini dipadati oleh penumpang. Untuk ruang tunggu ataupun kursi tunggu memang diramaikan oleh penumpang, namun masih banyak juga area yang kosong. Sementara untuk penumpukan penumpang, kami melihat hanya ada terjadi antrian penumpang di counter check-in, yaitu mayoritas ada di counter check-in Garuda Indonesia dan juga Pelita Air. Namun meskipun terdapat antrian di counter check-in ini, namun antrian ini masih kondusif, tidak ada antrian yang mengular, dan untuk waktu tunggu untuk para penumpang check-in dan juga drop bagasi ialah kira-kira 15 hingga 20 menit. Sementara itu untuk di zona drop off atau zona pengantaran penumpang, pihak Bandara Soekarno-Hatta memaksimalkan ataupun mengatur agar maksimal penumpang hanya boleh menghabiskan waktu selama 2 menit untuk menurunkan barang di drop off zone ini agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sementara itu Wilson, untuk di Bandara Soekarno-Hatta memang untuk puncak arus mudik sudah terjadi pada kemarin Sabtu 6 April 2024, di mana sudah ada 188.000 penumpang yang melintasi Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi pada 14 April 2024 nanti, dengan total diprediksi akan ada 190.000 penumpang yang melintasi Bandara Soekarno-Hatta dengan total 12.000 penerbangan. Meskipun saat ini situasi terpantau kondusif di Bandara Soekarno-Hatta, namun pihak bandara menghimbau agar penumpang melakukan beberapa hal untuk menghindari antrian ataupun penumpukan. Di antaranya ialah melaporkan keberangkatan atau kedatangan atau check-in di counter check-in mandiri yang sudah tersedia di Bandara Soekarno-Hatta ataupun melakukan check-in secara online. Di sisi lain juga pihak bandara juga telah menyediakan self baggage drop, di mana para penumpang bisa meletakkan barang bawaan ataupun melaporkan bagasi yang dibawa secara mandiri tanpa harus mengantri di counter maskapai masing-masing. Demikian Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Puja Lestari dan juru kamera Yusra Febiola melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada Said Masyur dan Maria Gabriele melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Tetap berhati-hati saat bertugas teman-teman dan juga tetap semangat.